Baik teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bagaimana pendukung Anies Baswedan yang kemudian memberikan tanggapan kepada Bapak Mardhani Alisera, yang pada waktu lalu Bapak Mardhani Alisera mempunyai keinginan atau menaruh harapan besar kepada Bapak Anies Baswedan agar kemudian Bapak Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik. Kalau saya titip jangan bikin parpol ya mas. Tapi kemudian ini menimbulkan reaksi kepada seluruh para pendukung Bapak Anies Baswedan, memberikan tanggapannya. Bahkan dalam video ini, di mana salah satu pendukung fanatik dari Bapak Anies Baswedan mengajak Bapak Ali Mardhani untuk kemudian bergabung nantinya di partai politik. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Nah, yang kedua tentu gimana mas ke depannya gitu. Kayaknya beliau ingin bikin perkumpulan untuk menjaga silaturahim. Kalau saya titip jangan bikin parpol ya mas. Pak Mardhani Alisera bisa aja nih. Bapak suka lupa apa sengaja dilupa-lupain? Lah, kan partainya Pak Mardhani, kan PKHS yang kemarin ngibulin Pak Anies, loncat pagar, terus gabung sama Kim Plus, gabung sama tim Bansos, gaspol, yehehe. Masa sekarang Pak Mardhani malah nitip supaya Pak Anies jangan bikin parpol? Lagi butuh Pak Anies kali ya Pak, buat 2029? Ya nggak apa-apa, wajar aja. Tapi mendingan Pak Mardhani aja yang gabung. Kalau nanti Pak Anies bikin parpol, jangan malah titip-titip supaya Pak Anies jangan bikin parpol. Karena kalau menurut gue, Pak Anies tuh harus punya parpol lah. Karena kan udah kejadian kemarin. PKS yang deket banget sama Pak Anies, bahkan bisa dibilang Pak Anies itu identik dengan PKS, dan PKS identik dengan Pak Anies. Tetep aja tuh PKS bisa loncat pagar, terus nyemplung ke kolam, berenang bareng cebong. Pak Anies harus punya kendaraan sendiri buat 2029 supaya nggak dikibulin lagi. Gak enak lah pakai mobil orang melulu. Yang namanya bukan punya sendiri, kan bisa aja di tengah jalan mobilnya diminta balik sama yang punya. Walaupun presidensial threshold udah nggak ada lagi, walaupun semua parpol bisa mengusung paslon sendiri, tapi siapa yang bisa ngejamin kalau di 2029 nggak akan ada lagi yang kong kali kong untuk ngalangin Pak Anies bisa maju. Karena kita, para pendukung Pak Anies, juga ikutan sakit kalau Pak Anies sampai nggak bisa maju di Pilpres 2029 nanti. Jangan sampai jadi keledai yang terperosok ke lubang yang sama 2 kali. Makanya, Pak Anies harus punya parpol sendiri. Harus maju pakai mobil sendiri. Jangan sampai terjebak lagi sama janji-janji manis parpol. Karena bisa aja mereka minjemin mobil. Tapi kan nanti pasti ada ongkos yang diminta. Pasti nanti ada syarat-syaratnya segala macam. Pasti yang punya mobil juga bawa kepentingan sendiri, termasuk juga titipan-titipan penumpang untuk ikut di mobil itu. Gak enak lah, gak bebas jalannya nanti. Bagus-bagusnya mobil punya orang, jauh lebih aman pakai mobil sendiri Pak Anies. Lebih baik berjuang pakai parpol sendiri, dengan ideologi sendiri. Kalau parpol lain emang mau mengusung Pak Anies, ya biarin aja. Mereka yang gabung ke koalisi parpolnya Pak Anies nanti. Ayolah Pak Anies, bikin parpol. Dan 2029, insya Allah. Salam semangat antitesa 24. Kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, okay? Kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai pusat pengetahuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya. Ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban.
Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi dan bukan selera. Itu teknokratik, ada argumennya. Makanya kami siap berdebat karena karyanya dengan